Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita coba bahas ya pemilihan SCC yang tepat untuk solar panel kapasitas rendah. Nah, ini saya punya dua sistem. Yang pertama, yang ini adalah solar panel 15 WP yang terhubung dengan baterai lithium 3S, sedangkan yang sana itu adalah solar panel 100 WP yang terhubung ke sistem 24 volt. Ini pakai baterai lithium 7S. Kita lihat sekarang kondisi masih pagi ya, sekarang jam 7:30. Nah, produksi dari solar panel sendiri masih rendah, dan kita lihat seberapa efisien SCC yang kita gunakan ini. Jadi yang pertama ini adalah SCC PWM 10 ampere. SCC PWM 10 ampere ini inputnya dari solar panel 15 WP. Solar panelnya itu kan. Nah, itu solar panel 15 WP masuk ke SCC 10 ampere PWM, dan kita lihat hasilnya dari panel 15 WP ini kita dapat 3,2 watt, atau artinya sudah 20% lebih dari kapasitas dari solar panelnya sendiri. Ini masuk ke baterai 3S ya, lithium 3S. Sedangkan yang ini adalah 100 WP atau 2 kali 50 WP yang dijadikan sistem 24 volt. Nah, solar panelnya itu. Nah, itu solar panelnya 2 kali 50 masuk ke SCC MPPT 60 ampere. Kita lihat efisiensinya. Saat ini masih dapat 8,1 atau sekitar 7, sekian ya, 8 lah. 8 watt dari 100 WP. Jadi masih sekitar 88% dari kapasitas solar panelnya sendiri. Nah, kenapa ini lebih rendah dengan menggunakan MPPT, tapi hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan PWM yang 15 watt ya. Ini sudah 3,5, hampir 25%, sedangkan yang ini baru 9%, jauh banget. Nah, ini sebabnya adalah MPPT itu punya tegangan minimum untuk dia bekerja sebagai MPPT. Jadi dan selain tegangan minimum, dia punya daya minimum saat dia bekerja sebagai MPPT. Jadi pada saat power masih rendah, terutama pada pagi hari dan sore hari, efisiensi dari MPPT ini lebih rendah daripada efisiensi dari PWM. Jadi kerjanya dia belum bisa men-tracking maksimum power point-nya. Selain itu, kedua, PV yang kita gunakan adalah PV yang hanya 100 watt. 100 watt itu atau 50 kali 2, kalau di sini hanya menghasilkan arus sekitar 3 ampere ya. Dari PV-nya 3 ampere masuk ke ke SCC yang kapasitas 60 ampere, jauh lebih rendah dibandingkan kapasitasnya. Artinya apa? Jadi MPPT ini tidak bekerja pada rentang daya optimumnya, sehingga karena desain dari MPPT yang 60 ampere itu membutuhkan komponen yang lebih banyak dibandingkan dengan MPPT yang misalnya kapasitas 10 ampere misalnya. Nah, dari komponen yang lebih banyak itu membutuhkan daya, jadi banyak daya yang terbuang pada saat input powernya rendah, sehingga ini hasilnya adalah efisiensinya pada saat daya rendah jadi
kecil, jadi hanya 7%, 7,6%. Sedangkan yang di PWM yang kapasitas 10 ampere dengan input PV 15 WP ini sudah di angka 2,4 ya, tadi 43 ya, sudah belasan persen. Jadi penting jadi untuk memilih SCC yang tepat untuk sistem solar panel kita, dan termasuk di pemilihan tegangan ya. Pemilihan tegangan itu sangat berpengaruh, karena untuk tegangan yang lebih tinggi dia butuh kabel yang lebih kecil, jadi tidak terlalu boros di kabel, dan loss power di kabel akan menjadi lebih kecil. Begitu. Sementara ini short video ya, jadi kita coba seberapa efisien SCC di daya rendah. Jadi teman-teman yang ingin membangun solar panel dengan kapasitas rendah, sebaiknya diperhatikan kapasitas dari SCC-nya sendiri, sehingga dia bisa berjalan di area atau di rentang optimumnya. Ini adalah kurva efisiensi MPPT yang saya ambil dari manual booknya EPFR ya, MPFR 3210 AN untuk yang 30 ampere. Kira-kira sama dengan yang lain lah. Jam 8:30 dari PV 100 watt peak dengan SCC MPPT POMR dapat 24 watt atau 24% dari total maksimum PV. Satu lagi dengan SCC PWM 12 volt PV 15 WP dapat 5,3 watt ke baterai 3S. Yang ini tadi ke baterai 7S. Nah, 5,3 ini sudah setara dengan 32% ya. 32% dari kapasitas maksimum PV. Sedangkan ini 24% dari kapasitas maksimum PV. Jam 8.35 ini sudah 6,2 watt ya, 0,54 ampere dari PV 15 WP. Kita lihat ya, PV 100 WP pakai MPPT 30 watt atau masih 30%, sedangkan ini sudah sekitar 40%-an menggunakan SCC PWM. Jam 9.30 dari PV 15 WP dapat 9,7 watt atau sekitar 63% lebih ya, hampir 65% dengan solar controller PWM dari PV 100 WP dengan POMR 60 ampere 57 watt atau 57%, masih kalah dengan ini. Nah, ini sekarang sudah 65% lebih ya, 65%, ini masih 57%.
Oke, nanti kita lihat lagi di setengah 11 masih 7,4 ya, turun agak mendung dikit. Kita lihat di sini yang dari 15 WP sudah dapat 21,5 WH watt hour. Nah, ini yang dari MPPT 51 52 watt dapatnya sekitar 60 berapa ini, 99,1 watt hour. Jam 11 siang ini untuk yang PWM dari PV 15 WP 10,4 watt atau sekitar 67% dari solar panelnya. Kapasitas solar panel 0,86 Ah, jadi sudah dapat 24,5 WH. Ini yang dari SCC MPPT 53,7 atau 52, jadi masih 50% dari total maksimumnya solar panel yang 100 WP. Dapatnya 118,7 WH. Oke, masih belum mengalahkan SCC yang ini, yang PWM. Matahari lagi full nih, kondisi cerah, 2 solar panel, 2 sistem, 12 volt, 24 volt, 2 kali 50, 12 volt, 15 pp. Kita lihat hasilnya. Dengan MPPT 60 ampere dapatnya 60,7 watt. Dengan PWM 10 ampere dapatnya 10,6 watt. Oke, sekian dulu. Jam setengah 3 kondisi hujan, mendung ya. Ini yang dari PWM dapat 1,1 ampere, sedangkan yang dari MPPT 0. Kondisi hujan, mendung. Jam setengah 4 ini hasil akhirnya, maksimum sub 11,1 WP, 42,8 watt hour dari solar panel 15 WP. Kemudian yang solar panel 100 WP 203,8 watt hour dengan daya maksimumnya 65,7 WP. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi nanti kita lihat, kita hitung ya, ini berapa persen dari kapasitas solar panel, dan yang ini berapa persen dari kapasitas solar panel. Oke, ikuti terus. Ini kita sudahi saja karena di luar sudah mendung, gelap, dan kemungkinan tidak ada matahari lagi, tidak bisa produksi lagi lah. Kita sudahi saja. Ini kondisi matahari hari ini ya. Penyinaran hari ini kurang begitu bagus, jadi sudah di jam 1.15 kira-kira sudah drop, dan jam 2 udah gelap ya. Jadi produksi cukup kecil. Nah, bagaimana jika PV ukurannya sesuai dengan ukuran dari SCC? Mari kita lihat. Ini hitungannya. Ini saya pakai Paver dan hasilnya adalah seperti ini. Kita cek sekali lagi. Ya,
sama, jadi 3,175 watt hour per watt peak PV. Nah, jadi ini yang paling efisien ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.